Halo Sobat Kanal, berjumpa lagi dengan saya Irianiwati dari Departemen Patologi Anatomi. Video seri yang kedua ini akan berbicara tentang diagnosis sitopatologi kanker payudara. Mungkin istilah sitopatologi belum familiar untuk masyarakat. Apa itu sitopatologi? Sitopatologi adalah cabang ilmu patologi yang mempelajari dan menegakkan diagnosis penyakit pada tingkat seluler. Diagnosis sitopatologi dilakukan oleh dokter ahli patologi anatomi, dan diagnosis sitopatologi penting untuk menentukan manajemen kanker selanjutnya, seperti pilihan jenis operasi dan pilihan jenis terapi, baik kemoterapi atau terapi target untuk pasien. Sitologi ada dua jenis, yaitu sitologi eksfoliatif dan sitologi intervensi. Apa itu sitologi eksfoliatif? Sitologi eksfoliatif itu didapatkan dari sel yang secara spontan atau secara mekanik terlepas. Misalnya pada cairan pleura ataupun cairan asites atau pada sitologi pap smear. Sedangkan sitologi intervensi adalah sitologi di mana sel yang didapatkan itu dilepaskan dengan tindakan intervensi. Sitologi intervensi yang paling sering adalah fine needle aspiration cytology atau FNAC. Sitopatologi dapat merupakan bagian dari triple diagnosis kanker payudara. Apa jenis-jenis sitopatologi pada kanker payudara? Ada 3 jenis, yaitu yang pertama fine needle aspiration cytology, yang kedua imprint cytology, yang ketiga sitologi dari discharge puting payudara. Kita lihat, kita diskusikan pertama tentang fine needle aspiration cytology pada payudara. FNAC merupakan metode pemeriksaan sitologi yang simple dan cepat, dengan luka minimal karena hanya menggunakan jarum yang kecil, yaitu ukuran 27 gauge, bisa dilakukan tanpa anestesi, biaya relatif tidak mahal, dan metode ini sudah terstandarisasi dan teknologinya lebih sederhana. Fine needle aspiration cytology dapat dilakukan secara langsung atau blind jika benjolan atau massa tumor terletak di permukaan dan dapat teraba dengan jelas. Jika tumor terletak lebih dalam, tidak teraba, atau jika tumor terlalu besar dengan konsistensi yang bervariasi, maka fine needle aspiration cytology dengan panduan USG akan sangat membantu untuk mendapatkan lokasi tumor yang tepat. Yang kedua tentang sitologi imprint. Sampel pada sitologi imprint berupa jaringan segar yang belum difiksasi. Jaringan tersebut diimprintkan atau diusapkan pada gelas kaca. Sitologi imprint seringkali bersamaan dengan tindakan frozen section, sehingga merupakan tindakan intraoperatif pada saat pasien sedang di kamar operasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan sitologi dari discharge puting. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan apus dari discharge puting yang kemudian diteteskan pada objek glas dan dibuat preparat apus yang tipis
agar sel dapat tersebar dengan merata. Sampel sitologi dari fine needle aspiration cytology dari imprint maupun discharge putting selanjutnya dilakukan fiksasi dan pengecatan dapat dengan gimsa atau papanicula, kemudian diperiksa di bawah mikroskop untuk dideskripsi, diinterpretasi, dan dibuat diagnosis sitologi. Pada kanker payudara, seringkali akan didapatkan sel yang cukup seluler, merupakan sel 3 dimensi dengan ukuran sel bervariasi dan bahkan didapatkan mitosis patologis. Apa perubahan mikroskopis dari sediaan sitopatologi yang harus diamati? Yang pertama adalah perubahan rasio inti terhadap sitoplasma, perubahan inti berupa intri yang hiperkromatis, kromatin kasar, anak inti yang prominen, dan membran intri yang irreguler. Perubahan pada sitoplasma berupa bervakula, menjadi lebih jernih atau eosinofil. Kesimpulan diagnosis sitopatologi seringkali hanya disebutkan sebagai didapatkan sel ganas. Kemungkinan disertai dengan nuclear grade atau kecenderungan kepada jenis tumor tertentu. Tetapi untuk lebih memastikan diagnosis, maka pemeriksaan histopatologi setelah pemeriksaan sitopatologi sangat diperlukan. Jika sampel sitopatologi cukup banyak, dapat dibuat sel blok. Dengan sel blok ini, maka sampel tidak hanya akan diperiksa sitopatologinya, tetapi dapat juga diperiksa untuk pemeriksaan imunohistokimia maupun pemeriksaan molekuler lainnya seperti imunofluoresensi ataupun pemeriksaan mutasi tertentu. Diagnosis sitopatologi pada kanker payudara mempunyai sensitivitas 91% dan spesifisitas 95%. Akurasinya akan meningkat jika dikombinasikan dengan core biopsi dan dapat menggantikan frozen section dan biopsi pembedahan untuk diagnosis kanker payudara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa diagnosis sitopatologi seringkali hanya menyebutkan didapatkan sel ganas, tetapi tidak dapat menetapkan tipe histologis tertentu tumor tersebut, sehingga dibutuhkan pemeriksaan histopatologi jaringan kanker payudara untuk menegakkan diagnosis yang lengkap, derajat histologis dan grade, stadium dan profil molekuler kanker payudara, sehingga manajemen kanker dapat dilakukan dengan lebih tepat. Materi tentang diagnosis histopatologis akan disampaikan pada video seri yang ketiga. Sebagai ringkasan, sitopatologi pada kanker payudara paling sering adalah dari fine needle aspiration cytology. Diagnosis sitopatologi merupakan bagian dari triple diagnosis kanker payudara dan berperan untuk menetapkan manajemen kanker selanjutnya. Sitopatologi seringkali tidak dapat menetapkan tipe histopatologis tertentu, sehingga pemeriksaan lanjutan histopatologi dari jaringan kanker payudara sangat penting untuk dilakukan. Demikian materi dari saya tentang diagnosis sitopatologi pada kanker payudara. Saya Iriani Wati dari Departemen Patologi Anatomi
Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video seri selanjutnya. Terima kasih.